Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, judul yang akan kita bahas sebagaimana tadi sudah disampaikan ketika Rasulullah hampir putus asa. Kajian ini sebagiannya adalah kajian sirah nabawiyah, tetapi di bagian akhir atau bagian ending kita akan menarik beberapa pelajaran dan juga petikan hukum yang bisa diambil dari peristiwa dari petikan Rasulullah SAW di masa beliau menjelang hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian, kita baru saja libur agak panjang beberapa hari kemarin, yaitu pada hari Kamis dan hari Jumat itu tanggal merah, yang satunya kenaikan Isa Al-Masih dan yang satunya Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak penting siapa yang naik ke langit, siapa yang Mi'raj, buat kita yang penting libur panjangnya. Jadi Jakarta lumayan sepi dan perjalanan ke daerah, bandara, stasiun, terminal dan tempat-tempat wisata memang agak penuh ya. Jadi memang ini ada berkahnya juga, Nabi Muhammad dan Nabi Isa pakai naik ke langit segala, kita jadi banyak liburnya. Nah, kemarin ada juga yang bertanya, Ustadz, itu Nabi Isa naik ke langit, Rasulullah Mi'raj, itu kira-kira ketemuan nggak tuh di langit mereka gitu ya. Saya pikir awalnya ini adalah pertanyaan iseng, tapi ternyata saya periksa dan ternyata memang ketemuan, Pak. Jadi ini bukan bercandaan, ini serius ternyata. Jadi memang Nabi Isa alaihi salam itu memang naik ke langit, dan itu yang kita yakini sebagai akidah kita, bahwa beliau belum wafat, belum meninggal, belum dicabut nyawanya, tapi beliau diangkat ke langit, ya, diangkat ke langit. Dan itu kan terjadinya di masa beliau hidup, ya, di awal-awal perhitungan tahun Masehi kan ya. Nah, kemudian 600 tahun kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj ke langit, nah memang ketemuan Pak di langit itu, ya. Bahkan bukan cuma di langit, dalam beberapa hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, sebelum ke langit pun Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Musa, bahkan juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum Mi'raj itu kan ada peristiwa Isra, diperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itulah di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi melihat tiga orang Nabi yang sholat di belakang beliau. Jadi Nabi di Masjidil Aqsa itu sempat sholat dulu, dan ternyata di belakangnya ada beberapa orang yang menjadi makmum. Yang pertama adalah Nabi Isa, dan Nabi mengenalinya seperti salah seorang sahabat. Jadi Nabi menyebut Nabi Isa tuh kayak si itu loh gitu. Kemudian Nabi juga bertemu dengan Nabi Musa, cuman Nabi Musa Nabi nggak bisa cari yang mirip siapa gitu, mungkin Musa wajahnya kurang Arabik gitu atau bagaimana gitu ya. Dan yang terakhir Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan ternyata kata Nabi Muhammad, wajahnya itu kayak saya ini loh gitu. Mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Itu dalam hadis yang sahih. Jadi mereka bertiga itu ditemukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Dan para ulama memang agak berbeda pendapat, apakah yang ketemu dengan Nabi Muhammad tiga orang Nabi itu
memang secara fisik dalam arti jasad dan rohnya, ataukah hanya rohnya saja yang diturunkan ke muka bumi demi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad itu? Ya, nanti ada khilafiyah di sana. Para ahli ilmu kalam, ilmu tauhid cukup panjang membahasnya. Tapi yang menarik adalah bahwa setelah itu Nabi kemudian Mi'raj dan ketemu lagi dengan Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua, sebagian mengatakan di langit yang keempat. Dengan Nabi Musa Nabi juga ketemu, dengan Nabi Ibrahim juga ketemu. Jadi ini adalah bagian dari yang saya sebut di dalam judul ini. Ketika Nabi SAW hampir putus asa, Allah menghibur Nabi Muhammad SAW itu dengan diketemukan dengan para nabi-nabi terdahulu. Bukan seniornya sih, ya, karena kalau ukuran senioritas atau istilahnya pangkat gitu dan jabatan, Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan tertinggi dari para nabi dan rasul. Jadi ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, posisi Nabi Muhammad itu adalah yang paling tinggi, Sayyidu al-Mursalin, Sayyidil Mursalin, ya, jadi junjungannya, orang paling terhormatnya di semua para nabi dan rasul. Nah, walaupun Nabi bukan ketemu dengan pimpinannya atau dengan seniornya, ketemu justru dengan junior-juniornya sebenarnya secara derajat di mata Allah. Tapi kalau secara pengalaman lapangan gitu ya, secara implementasi di lapangan, ya Nabi Isa itu luar biasa. Ya, di uber-uber sama kaumnya sampai akhirnya Allah selamatkan dengan cara dinaikkan ke langit. Nabi Musa juga begitu, makan hati sama umatnya. Dan juga Nabi Ibrahim, banyak sekali pengalaman lapangannya yang mereka disebut dengan ulul azmi. Nah, Nabi diketemukan dengan orang-orang yang pernah mengalami pahit getirnya, nggak enaknya jadi nabi. Nah, disitulah kemudian Allah membesarkan hati hambanya itu. Jadi jamaah sekalian, kalau boleh saya sedikit cerita, kenapa judul kita ini hari ini adalah ketika Rasulullah SAW hampir putus asa. Memang benar, beliau hampir putus asa dan kayaknya mau resign dari Nabi gitu loh. Hampir mau resign. Jadi kalau ibaratnya dia misalnya petugas kepolisian gitu ya, itu lambang polisi itu mau ditaruh di meja bosnya gitu. Ya, saya mundur deh kalau gitu. Udah nggak siap, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena halangan dan cobaannya memang cukup ya, bertubi-tubi. Ketika sebelum Mi'raj itu ya, Rasulullah SAW sudah biasa kalau dibully, itu biasa Pak. Dari awal mula itu pembulian pada Nabi Muhammad itu memang nggak ada habisnya. Ya, mulai dari yang sindiran-sindiran kecil sampai yang langsung menuding di depan wajah, dituding di depan wajah, itu udah biasa Pak. Ya, waktu Nabi mengumpulkan orang-orang dari semua perwakilan kabilah Quraisy ya, itu kan yang turun ayatnya tabat yada Abi Lahab wa tab, ya, celakalah kedua tangan Abi Lahab itu. Gara-garanya apa? Setelah semua berkumpul ya, Nabi kemudian menyampaikan bahwa saya ini adalah utusan Allah, kalian kan percaya sama saya. Gelar Al-Amin itu saya nggak minta loh, kalian yang memberikan saya gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Apapun yang saya katakan kalian pasti percaya. Kalau saya bilang di balik bukit ini ada serombongan musuh yang mau menghancurkan kota Mekah, saya bilang sekarang kalian pasti percaya. Nah, sekarang saya cuma mau bilang bahwa saya ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu gitu. Nah, itu mereka nggak ada yang percaya. Lalu berdirilah Abu Lahab itu sambil nuding-nuding wajahnya Nabi, tabban laka ya Muhammad, tabban, celaka kamu ini. Cuman gara-gara begini aja kamu tuh ngumpulin kita semua. Capek-capek kita pada meng-cancel jadwal acara dan sebagainya, ngumpul di sini kirain mau apa? Cuman ngaku jadi nabi. Celaka banget kamu itu. Dituding Pak, dahinya itu. Ya itu Nabi diam aja, mau bilang apa lagi? Nggak bisa ngelawan gitu. Ya udah diam. Ya, itu mulai dari yang sesederhana sampai yang pada fisik. Yang fisik itu ya Nabi itu dilempari batu,
ya, sampai sekujur tubuhnya itu berdarah-darah, diuber-uber sama preman-preman kampung gitu ya, di kampung Taif itu Pak, itu diteriakin maling ayam lah gitu, kira-kira kayak kita itu ya, diuber-uber, diteriakin maling, ditimpukin. Kalau nggak seandainya Nabi ngumpet di dalam sebuah kebun ya, kebun anggur begitu, ya mungkin sudah habis lah gitu. Nah, sebelum peristiwa Nabi hijrah ke Taif itu, sebenarnya Nabi udah sedih banget. Ini ke Taif ini udah putus asa sebenarnya. Jadi ceritanya 3 tahun orang-orang Mekah itu, ya, Bani Quraisy, suku Quraisy itu melakukan muqatta'ah. Ini sebuah tindakan yang sangat melanggar HAM ya. Bukan cuman digusur Pak rumahnya. Kalau di Jakarta kan cuman digusur doang, tapi kan dikasih tempat gitu ya, itu cerita lain lah ya. Ini Pak dikeluarkan dari rumahnya sih nggak dihancurin. Nah, orang-orangnya itu kemudian dikumpulkan di kamp konsentrasi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak diperbolehkan mereka melakukan aktivitas ekonomi gitu ya. Bahkan muqatta'ahnya sampai pada titik tidak boleh ada perkawinan dan sebagainya, dan itu resmi Pak, itu resmi. Jadi sulhnya itu perjanjiannya atau katakanlah payung hukumnya itu sangat kuat Pak. Itu ditandatangani oleh semua anggota DPR di Mekah itu ya, resmi, dan digantung di Ka'bah bahwa Bani Hashim, yaitu yang paling banyak orang Islamnya itu di blokade sedemikian rupa, diusir dari Mekah, di Syi'ib Ali di luar kota, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya. Dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu ya makan rerumputan yang sudah kering Pak, sebagaimana kambing itu pada makan rumput yang sudah pada kering. Nah, Nabi dan para sahabat makan itu juga, sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi itu kalau buang air besar, ini mohon maaf Pak, itu kotorannya mirip kotoran kambing, saking nggak ada yang bisa dimakannya, dan itu banyak yang meninggal di dalam masa waktu nggak kurang dari 3 tahun. Dan di masa itulah kemudian Nabi kehilangan orang yang paling beliau cintai, pertama sebagai istri, yang kedua sebagai pemasok pembiaya yang memberikan dana untuk dakwah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini fungsi Khadijah ini, makanya Nabi sangat cinta dan tidak pernah memadu Khadijah. Nabi itu sepanjang perjalanan percintaan beliau, ada satu istri di mana beliau tidak memadunya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau sangat cinta. Itu memang Khadijah fungsinya luar biasa, bukan sekedar pendamping hidup, tapi juga penyokong utama dakwah dari sisi materi. Jadi biaya dakwah itu dibiayai oleh orang per orang, dan yang paling kaya di Mekah itu adalah Khadijah. Dan beliau sudah nggak ada hitung-hitungan lagi untuk biaya dakwah, semuanya dipakai buat itu. Meninggal, jadi nggak ada lagi yang membiayai dakwah ini. Kemudian meninggal juga paman beliau, Abu Thalib. Itu orang yang masuk Islam sih enggak, tapi peran dan jasa untuk Islamnya itu luar biasa, sehingga Nabi itu sedih juga. Kenapa? Karena yang menopang dakwah ini udah nggak ada lagi. Dalam posisi yang sudah seperti itu ya, nah maka orang-orang kafir Quraisy itu udah merasa bebas untuk membunuh Nabi dan para sahabat di mana saja mereka ketemu, sudah halal darahnya. Kalau dalam film koboi itu Pak, udah ada tulisan wanted gitu loh ya, hidup atau mati gitu. Udah posisinya udah kayak gitu Pak di Mekah. Jadi udah sedih secara psikologis, terus miskin secara finansial gitu ya, tidak ada kekuatan politik apapun yang bisa membela gitu ya, udah nggak ada lagi gitu. Nah, sampai akhirnya Nabi SAW ya saya bilang tadi hampir putus asa, dan kemudian beliau memutuskan untuk pindah, hijrah dari Mekah ke tempat yang kira-kira setidak-tidaknya dakwah itu tidak diganggu. Walaupun misalnya orangnya nggak mau masuk Islam, it's okay lah, tapi yang penting jangan sampai ada pembunuhan, jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis terhadap para sahabat ini. Maka Nabi memulai
langkahnya pertama ke kota Taif. Taif itu sebenarnya kalau cara kita Jakarta ini Pak, Taif itu ya daerah Cisarua, Bogor sana itulah. Masih rada adem, udaranya sejuk, masyarakatnya juga bersahabat gitu. Hanya saja masalahnya secara politis nih Abu Jahal dan teman-teman itu sudah melakukan provokasi juga kepada orang-orang di Taif dan sudah ngasih banyak ya katakanlah ya uang uang kekompakan apa namanya istilahnya. Pokoknya begini, kalau Muhammad sampai main ke daerah sini habisin aja ya. Secara hukum itu legal kata Abu Jahal, itu legal dan siapa yang bisa ngebunuhnya dapat hadiah dari kita, karena Muhammad ini memang ya boleh kita sebut sebagai, kalau bahasa kita sekarang nih Pak, ini teroris lah gitu. Jadi tembak aja udah, matiin aja, nggak ada urusan. Secara hukum tuh nggak ada masalah gitu. Jadi pemuda-pemuda preman di daerah Taif itu begitu mendengar, loh begitu ya sudah, begitu dengar Nabi Muhammad datang disambitin Pak, dilemparin batu sampai akhirnya Nabi itu hampir habis juga itu ya, kalau tidak beliau diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam sebuah kebun. Nah jadi Nabi sembunyi di balik kebun itu dan orang-orang itu lewat gitu ya. Nah di kebun itulah kemudian Rasulullah itu hampir resign jadi Nabi. Jadi beliau tuh doanya cukup panjang ya. Dalam beberapa hadis memang ada yang bilang dhaif, tapi karena riwayatnya banyak dan juga saling menguatkan sehingga hampir seluruh ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang dibaca oleh Nabi, yaitu doa. Ya Allahumma ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya ya, lemahnya saya ini posisinya sekarang, lemah secara fisik, lemah secara finansial, dan juga lemah secara mental ya. Mungkin dia sudah lelah gitu ya, kira-kira seperti itu. Ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku untuk mempertahankan dakwah ini. Wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, ila man takiluni ila ba'idin yatahjahamuni am ila aduwin mallaktahu amri, illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali ghaira 'afiyataka hiya awsa'ili. Jadi cukup panjang teksnya itu Pak. Intinya kalau bahasa kita sederhananya, ya Allah, ini kalau saya kagak dibantuin nih, ya udahlah bubar aja dakwah ini ya, nggak usah aja saya jadi nabi, selesai urusannya kalau emang saya nggak dibantuin. Ini doa rada ngancem nih Pak ya, doanya rada ngancem karena emang sudah sampai titik batas yang paling akhir dari penderitaan seorang nabi. Boro-boro nambah kekuatan, boro-boro nambah orang yang beragama Islam, yang ada setiap hari yang sudah masuk Islam itu dihabisi ya, dibunuh, dan ya nggak ada progress report apa-apa. Yang ada malah kerugian terus begitu, sampai Nabi pun hampir saja lewat ya, hampir saja terbunuh gitu. Nah pada posisi itulah kemudian Allah mulai membalik nasib Rasulullah, seolah-olah mengistijabah apa yang menjadi doanya Nabi. Jadi Allah kemudian mulai memberikan hiburan, kemudian membesarkan hati Nabi, diawali dengan turunnya malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajak Nabi melakukan perjalanan sejarah, napak tilas perjuangan para nabi dan rasul yang terdahulu, dan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling senior di antara semua nabi dan rasul, bahkan di atasnya Nabi Isa, di atasnya Nabi Musa, bahkan di atasnya Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun. Jadi jamaah sekalian, keputusasaan Nabi ini kalau kita kita uraikan, ini cukup panjang, tapi singkatnya begini. Biar bagaimanapun juga Nabi itu tetap seorang manusia. Dia bisa saja terbawa emosinya, dia bisa saja marah, dia bisa saja sedih, dia bisa saja gembira, dan dia bisa saja terbawa dengan ya kalau bahasa kita nih baper lah ya, bawa perasaan lah begitu. Walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul. Pertanyaannya kan begini jamaah sekalian,
Lawang seorang nabi kok bawa-bawa perasaan. Mestinya kan dia tegar, gitu kan? Mestinya kan dia nggak usah pakai sedih-sedih begitu, ya kan? Mestinya kan dia, ya namanya orang punya mukjizat dan sebagainya. Tapi di sini menariknya, kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa? Kenapa bukan malaikat? Yang tentu kan kalau malaikat itu kan kesannya ya kayak robot Pak ya. Jadi dia nggak pakai sedih, nggak pakai gembira, nggak punya bawa perasaan apa-apa. Tugas ya tugas gitu, kayak Israel gitu Pak. Mana bisa dia disogok, dirayu, diapain, kan nggak bisa. Tar aja deh, jangan sekarang, itu nggak bisa Pak. Ya, Israel tuh kalau datang gitu. Ya, bahkan kata Israel tuh, ente tuh nggak bisa nyogok saya. Kenapa? Karena saya sibuk, nggak sempet lah dirayu dan sebagainya. Karena malaikat Israel tuh tugasnya cukup sensasional juga. Kan nyabutin nyawa yang hidup ya, bukan cuma manusia tapi juga hewan dan jin juga, itu dicabutin nyawanya oleh Israel. Sehari 2 kali Israel tuh download nama-nama. Jadi ada sesi pagi, itu semua nama yang harus dicabut nyawanya dia download, dan nanti siang dia download lagi. Jadi dia udah nggak sempet Pak istilahnya nego-nego sama orang, lo berani berapa lo, ya kan? Mau ditunda seminggu per 2 minggu, itu nggak bisa karena dia eksekutor gitu kan. Kalau mau nego tentang umur Pak, negonya bukan sama petugas ya, negonya sama yang punya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang ngajarin doa panjang umur, minta aja panjangin umur dalam keadaan sehat dan taat gitu Pak. Ya, sebab kalau kita panjang umur tapi tidak sehat, ya percuma juga kan. Ngapain umur 100 tahun tapi cacat gitu ya kan, nggak enak juga kan gitu. Atau sehat sih panjang umur tapi tidak taat, ya kan berarti makin lama di neraka jahanam. Intinya panjang umur dalam sehat dan taat kan begitu. Itu negonya sama Allah dalam doa kita. Nggak bisa nego sama malaikat. Nah, tetapi petugas Allah yang satu ini, yaitu para nabi dan rasul, mereka itu justru diciptakan dari jenis kita, jenis manusia, yang bisa nangis, yang bisa sedih, yang bisa kecewa, yang bisa hampir putus asa dan seterusnya. Kenapa? Jadi begini, risalah yang Allah turunkan ini risalah buat manusia. Dan untuk itu harus ada istilahnya, harus ada contoh yang realistis, yang sama, yaitu manusia juga. Ya kan kita ini manusia ya, bawa emosi, bawa perasaan, ada harapan, ada cita, ada suka, ada kecewa, ada sedih dan sebagainya. Nah kalau nabinya itu malaikat Pak, kan kita bisa bilang ya kita saja orang ini malaikat, ya kan, mana ada takutnya, malaikat gitu loh. Nah sementara kita kan manusia, oleh karena itu yang jadi nabi itu ternyata bukan malaikat, yang jadi nabi itu manusia. Biar tidak ada alasan buat kita bilang ya pantas saja kan dia nabi, nggak bisa bilang begitu. Karena nabi itu ternyata orang juga, manusia juga, bisa emosi juga, ya bisa sedih dan sebagainya, sehingga kita bisa meniru para nabi dan rasul yang memang jenisnya itu dari jenis kita sesama manusia. Itu hikmah dibalik kenapa Allah ciptakan para nabi dan rasul itu adalah dari jenis kita manusia. Nah, yang juga penting adalah bahwa tidak mentang-mentang seorang nabi itu dilengkapi dengan fasilitas berupa mukjizat, lantas kemudian mukjizat itu bisa dipakai kapan saja. Enggak. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh Nabi Musa, kan beliau punya tongkat yang bisa jadi ular, terus bisa apa lagi? Kalau dipukulkan ke batu keluar air, dipukulkan ke laut bisa terbelah lautnya gitu ya. Tapi itu tongkat sebenarnya nggak ada apa-apanya Pak. Ya, tidak ada tombolnya, tidak ada pencetannya. Pencet jadi ular. Ada menu-menunya gitu, klik, wah ular apa nih, ular sanca, ular apa, tap, wah jadi ular gitu ya. Terus ada menu yang lain, wih belah laut, tap, wah laut gitu. Enggak lah. Di tongkat itu tidak ada touchscreen-nya yang untuk fasilitasnya bisa digunakan tuh nggak ada. Tongkat ya tongkat aja udah begitu. Dan ketika Nabi Musa udah di pojokan, ya, udah di pojokan tuh maksudnya di belakang Fir'aun, di depan Laut Merah, Musa bingung, ya Allah ngapain nih, bagaimana nih, gitu kan? Ya Allah baru kasih tahu, ya udah Musa pukulkan aja tongkatmu ke laut. Terus ya udah pukulin aja, mau pukulin tok, kebuka, gitu kan? Nah kalau seandainya besok
besok pagi Nabi Musa balik lagi ke laut terus jajalin tek gitu, nggak akan kebuka Pak gitu. Kenapa? Karena kekuatannya bukan di tongkat, kekuatannya di Allah. Ya tongkat itu cuman media aja, media yang tidak bisa dipakai sewaktu-waktu. Tongkatnya nggak ada tombolnya. Ya, begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa itu dikatakan Nabi Isa alaihi salam, atau kita menyebutnya dengan Al-Masih gitu ya. Isa Al-Masih itu bahasa Arab Pak. Ya, orang Kristen mungkin nggak tahu artinya Al-Masih itu apa. Kita yang tahu. Ada yang tahu Pak artinya Al-Masih apa? Bukan masih ada, bukan gitu ya. Isa Al-Masih itu artinya apa? Al-Masih. Masaha yang sahu itu artinya mengusap. Al-Masih itu yang melakukan pengusapan. Kalau dia ngobatin orang Pak, diusap doang, ya, nggak pakai herbal, nggak, ya, nggak pakai timun nabawi, pakai korma, ajwa, kemudian jinten hitam gitu ya, terus pakai, nggak, dia cuma pakai tangan doang, gini aja, usap set, udah orang yang sakit itu sembuh. Bahkan bukan cuma sampai di situ Pak, kemampuan Nabi Isa dalam masalah mukjizat, orang yang udah mati diusap aja mukanya, set, bangun lagi gitu. Bangun lagi, hidup lagi. Tentu yang menghidupkan bukan Nabi Isa dan bukan tangannya gitu loh. Kalau kapan-kapan Nabi Isa iseng gitu buka praktek gitu misalnya kan, Isa praktek tiap hari jam 3 sampai jam 4 ya gitu ya. Terus dia usap-usap orang nggak sembuh juga. Karena itu bukan fasilitas yang bisa dipakai kapan saja. Nggak kayak kita Pak, manajer dapat fasilitas gitu, misalnya dikasih mobil, dikasih apa dan sebagainya, di luar jam kantor bisa kita pakai kan gitu ya. Nah kalau para nabi itu fasilitas kayak gitunya nggak bisa dipakai semaunya. Kalau udah mentok dia tinggal nanya, diapain nih Allah? Allah kasih petunjuk. Nah lewat tongkat, lewat tangan, lewat apa, seperti itu. Jadi para nabi dan rasul itu juga manusia seperti kita, dan mereka bisa juga capek, bisa juga kesel, bisa juga ya keluar dari skenario. Nabi Muhammad SAW itu ditegur oleh Allah ketika dia berbuka masam gara-gara ada orang tua nggak prospektif lah gitu. Kalaupun dia masuk Islam, apa yang kamu bisa sumbangkan buat Islam ini, kan nggak ada. Udah tua, buta lagi gitu kan, nggak ada potensinya sama sekali. Sementara Nabi lagi nguber-nguber tuh tokoh-tokoh besar Quraisy, kalau dia bisa masuk Islam untuk kepala suku, itu ada ribuan orang yang akan masuk Islam. Kalau itu saudagar kaya itu masuk Islam, ekonomi umat akan kembali lagi. Nabi itu lagi memprospek sekian banyak orang, ngelihat orang tua, buta, nggak punya prospek apa-apa. Nabi bilang, ntar aja nak lelah, ngapain sih lu ribut-ribut mau masuk Islamnya mau bakar kayak masih apa, nggak usah sama saya gitu. Itu kan turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Baik jamaah sekalian, pelajaran yang paling penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi itu, yang paling utama, yang paling tinggi puncaknya adalah memang bukan masalah ketemu Nabi dan Rasul, bukan ngelihat surga dan neraka, bukan. Tapi ketika Jibril saja mengatakan begini, Muhammad sampai sini aja saya nganterinnya, saya udah nggak bisa lagi nembus lagi ke sana itu, Sidratil Muntaha itu, the final frontier itu udah nggak bisa lagi, garis batas akhir itu saya aja udah nggak bisa. Jadi Anda aja ke sana. Nah, jadi Nabi Muhammad sendirian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu momen yang paling penting. Apa itu? Menerima perintah sholat. Jadi jamaah sekalian, ini ngomongin fikihnya. Aslinya sholat itu 50 waktu dan tidak diubah menjadi 5, tidak dikurangi Pak, tetap 50 waktu. Hanya saja atas fasilitas yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, cukup kerjakan 5, maka kewajiban yang 50 itu tertutup. Maksudnya jadi gugur kalau udah dikerjain 5 saja. Tapi kewajibannya tetap 50. Nah, ini yang perlu kita pelajari adalah bahwa ternyata 5 waktu sholat sehari semalam yang kita lakukan ini Pak, ini bobotnya 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita kerjakan itu kok ada satu aja yang nggak kita kerjakan, maka bilangannya itu nggak 50 Pak. Ya, satu sholat yang kita tinggalkan itu bobotnya 10. SKS-nya tuh Pak 10 tuh Pak. Ya, jadi jangan sampai nggak lulus tuh dalam mata kuliah yang itu tuh. Ya, apalagi termasuk yang nggak boleh ikut ujian karena kebanyakan absen.
rugi banget tuh Pak. Ya, 10 nih Pak nilainya. Oleh karena itu maka Nabi wanti-wanti ketika beliau mau wafat itu ya, wanti-wantinya itu yang paling utama itu kan begini. Ntar nih kalau kalian pada mati ya di alam kubur dibangkitkan, kan ada hisab tuh. Hisab semua ya, semua dosa, semua pahala tuh akan dihisab. Bahkan yang kecil-kecil pun juga akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecilnya, maksudnya dosa itu hitungannya sampai 0, sekian, di berapa digit di belakang koma itu tetap ada hitungannya, Pak. Nah, pahala juga gitu, tetap ada hitungannya sampai 0, nah, tapi kata Nabi, yang paling utama yang akan dinilai itu yang bobotnya berat-berat dulu, bukan yang 0, itu bukan. Kalau itu sedikit nilainya, ya walaupun tetap dihitung, tapi yang bobotnya besar dulu. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu SD SMP itu ya, itu mata pelajaran yang nggak boleh angka rapotnya merah itu pelajaran apa Pak? Agama, PMP, apalagi bahasa Indonesia gitu ya. Itu nggak boleh jeblok Pak. Tapi kalau orkes, olahraga kesehatan mau merah-merah dah gitu ya. Kesenian mau merah-merah lah, nggak ngaruh. PS gitu itu nggak ngaruh lah yang begitu-begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia merah nggak naik Pak. Agama merah kagak naik gitu. Nah maka yang poin-poin penting itu tuh jangan sampai merah ya raportnya. Nah Nabi juga begitu. Yang 5 waktu itu bobotnya gede banget dibandingkan dengan yang bukan 5 waktu, walaupun sama-sama sholat. Jadi ada sholat nih Pak, ada tahajud ya. Tadinya tuh Pak, tahajud tuh sholat fardu ya kan, kemudian ada witir, ada qobliyah ba'diyah tentunya, ada duha bla bla bla, itu banyak Pak. Tapi semua itu tidak akan ada artinya ketika yang 5 itu kok malah nggak dikerjain. Itu ibarat orang pakai jas gitu Pak ya, jasnya udah cakep banget, kemejanya cakep, dasinya cakep, celananya nggak dipakai. Jadi sama juga bohong. Nah, yang 5 waktu itu. Nah maka saya seringkali ya di berbagai tempat itu saya nggak terlalu menggebu ngajakin orang, ayo sholat tahajud, ayo sholat duha, ayo sholat. Saya nggak terlalu semangat ngajakin orang begitu-begitu Pak. Kenapa? Saya tahu sholat 5 waktu aja pada kagak beres. Bukan di sini Pak, celeduk sholat lagi tuh pada begitu tuh Pak. Ya kan? Sholat 5 waktunya aja masih kagak beres, masih ditinggal-tinggal, cuman gara-gara macet, gara-gara rapat, gara-garanya tuh nggak jelas gitu Pak. Ya, ditinggalkan waktunya padahal waktunya itu sudah ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya itu sudah ditetapkan. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah tetap kekeh mengatakan bahwa tidak ada jamak-jamakan ketika orang itu sakit. Gitu Pak. Kalau musafir oke lah, tapi kalau sakit enggak. Padahal banyak ulama yang lain bilang sakit itu membolehkan kita jamak loh, gitu ya. Itu kata Al-Imam Syafi'i, saya tetap mengatakan tidak ada alasan bagi orang sakit untuk menjamak. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah bahwa beliau pernah menjamak sholat gara-gara sakit. Belum pernah, tidak ada hadisnya yang qat'i. Adanya cuma asumsi, diasumsikan mungkin Nabi lagi sakit kali ya, gitu Pak. Karena memang ada hadis menyatakan bahwa Nabi pernah menjamak sholat di Madinah bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena takut, titik. Terus kalau bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena takut, karena apa ya? Gitu. Nah banyak orang kemudian ya berasumsi, ya menduga-duga, mungkin Nabi lagi sakit kali. Nah kata-kata itu pun dicatat Pak. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang dianggap kalau sakit boleh jamak. Padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullah tegas sekali. Kalau hadisnya nggak sahih, nggak usah dipakai, kan gitu. Nah itu Pak, menjamak sholat gara-gara sakit, hadisnya nggak ada yang sahih itu Pak. Nggak ada yang sahih hadisnya. Jadi tetap dosa haram ketika orang menjamak sholat gara-gara
sakit. Gitu. Kencang banget tuh udah dalam masalah waktu sholat itu udah nggak ada yang ngalahin. Kenapa? Karena waktu sholat itu ditetapkan dengan Quran, dengan sunnah. Itu nggak bisa Pak, dilawan cuma dengan asumsi, dilawan cuma dengan kira-kira. Itu nggak boleh gitu. Sebagaimana beliau juga tidak membenarkan sholat yang misalnya ya sholat kok tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud dengan sesungguhnya, itu dianggap tidak sah sholat itu. Tapi kan Nabi pernah sholat di atas onta. Iya, tapi kan bukan sholat fardu Pak. Bicara sholat sunnah, ya sholat sunnah Pak, nggak usah berdiri emang nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Sholat sunnah, ya kan? Nggak sholat aja nggak apa-apa, ya kan? Sholat sunnah Pak, nggak sholat tuh nggak apa-apa. Emang ada gitu orang masuk neraka gara-gara nggak pernah taraweh ya? Nggak Pak, ya nggak pernah tahajud ya? Nggak ada orang masuk neraka gara-gara ninggalin sholat sunnah. Yang ada masuk neraka gara-gara gara-gara maghribnya nggak dikerjain, alasannya macet, gitu Pak. Ya, gara-gara maghribnya nggak dikerjakan, alasannya ada resepsi jam 7, gitu. Takut bedaknya luntur, dari 2:30 udah diteplokin bedak tuh Pak. Takut bedaknya luntur, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, gitu kan? Lewat kemana? Ya neraka sakor maksudnya itu. Maksudnya neraka Pak. Dibejek-bejek, digosongin tuh gara-gara nggak sholat yang 5 waktunya itu. Dan Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab tuh nomor 1 adalah sholat 5 waktunya itu dulu. Nggak ditanya sehari berapa juz, nggak ada Pak, itu pertanyaan kayak gitu nggak ada. Jadi gila banget nih orang sehari 1 juz tapi sholatnya ditinggalin, tuh gila banget tuh orang kayak gitu tuh, ya miring gitu cara berpikirnya. Kenapa? Dia nggak sholat yang udah pasti beneran itu kebalik gitu Pak. Cara beragama itu yang nggak penting-penting diuber-uber, tapi yang justru penting yang itu akan ditanya malah kagak dipikirin, nggak dikerjain. Itu memang hasil dari belajar agama yang comot sana comot sini, nggak runut gitu cara berpikirnya. Jamaah sekalian, makanya kemudian 5 waktu yang kita lakukan inilah yang nanti akan menjamin kita masuk surga. Sebab apa? Begini ngabsennya tuh Pak. Di akhirat itu kita mulai dihitung tanggal kapan kita baligh itu ada catatannya Pak. Ya, yang laki keluar mani pertama itu ada catatannya Pak. Ya, yang perempuan ketika dia baligh pertama kali itu ada catatannya. Dan kemudian kapan meninggalnya juga ada catatannya juga. Wafat tanggal sekian tanggal sekian. Jadi udah dengan demikian langsung kehitung berapa jumlah sholat yang harus dia kerjakan dikurangi dengan yang dia nggak kerjain, gitu. Yang bolong itu. Nah itu rumus berapa lama di neraka, gitu aja Pak, sederhana. Ya, nggak berapa kali nih sholat, gitu kan? Ada 100 kali gitu ya. Ya kaliin aja lah. Ya kita sih nggak tahu berapa lamanya. Tapi di antara semua jenis dosa yang paling berat yang ditinggalkan tuh ya sholat. Karena sekali nggak sholat tuh hitungannya 10 Pak, hitungannya 10 gitu ya. Oleh karena itulah, karena kerasnya ketentuan sholat ini, maka ini juga yang menarik, Jibril alaihi salam ketika besok siangnya turun dari malamnya Mi'raj itu Pak, Nabi kan pulang cuman bawa perintah 5 itu doang, sholat 5 waktu, udah titik gitu doang. Sholatnya apa, waktunya kapan, belum dikasih tahu Pak. Jadi udah turun aja begitu, ya kan? Kata Nabi, ntar aja, ntar juga ada penjelasan. Sekarang mah enggak. Jadi begitu turun Pak subuh, Nabi nggak sholat subuh Pak. Subuhnya Nabi nggak sholat. Dosa nggak? Ya enggak, orang belum disuruh, ya kan? Cuma baru 5 waktu, tapi subuhnya belum disebutin. Nah, Jibril ternyata datangnya siang Pak. Pada waktu matahari di atas kepala, geser sedikit ke arah barat, turun tuh Jibril. Bangun, kata Jibril. Ada apa? Sekarang waktunya. Waktunya sholat. Yang pertama Jibril sholat 2 rakaat, Nabi disuruh sholat cuma 2 Pak, belum 4. Karena nanti 4 rakaat setelah hijrah baru ada perintah dinaikkan menjadi 4 rakaat, zuhur, asar dan isya, maghrib jadi 3. Tapi di waktu Isra Mi'raj itu 5 waktu cuma 2 gitu aja. Sholat 2 rakaat selesai, kata Jibril, waktunya panjang sampai nanti matahari mojok ya, 45 derajat gitu Pak.
Kalau ada satu benda berdiri, ada sinar matahari, nah panjang bayangannya benda ini sama dengan panjang ini. Sepanjang itu waktunya zuhur, kata Jibril. Berarti boleh nggak dikerjain sekarang dong? Boleh, tapi yang bagusnya di awal. Tapi kalaupun nanti udah akhir-akhir, ya itu masih waktunya juga. Makanya sahabat Nabi ada nanya, yang paling bagus yang mana Rasul? Ya yang di awal sih. Tapi seandainya di tengah dan di akhir, ya boleh-boleh aja. Dan zuhur itu tidak habis waktunya kecuali dengan masuknya waktu asar. Jadi kalau hari ini Pak, asar itu jam berapa? 3:03 lah gitu ya. Seandainya kita sholat zuhur jam 3:10 Pak, sah apa enggak? Sah, karena masih dalam waktunya. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi jangan hanya pahala, itu udah mengalami degradasi, ya kan? Karena kalau yang di awal berjamaah kayak kita tadi ini bahkan 27 tuh ya. Nah kalau asarnya jam 3:15, zuhurnya jam 3:10, ya bukan 27 derajat, 2,7 ya. Betul. Tapi nggak dosa ya. Nah ini untuk mereka-mereka yang memang tidak bisa di awal waktu karena uzur-uzur tertentu ya. Afdolnya di awal waktu, tapi kalaupun nggak bisa ya boleh mundur dan sebagainya, silakan aja. Kalau dibilang dosa Pak ya, kalau dibilang wah nggak di awal waktu dosa, nanti yang lagi pada sholat dosa semua tuh waktu, mendingan nggak usah sholat ketahuan gitu ya. Asar itu tidak habis waktunya kecuali dengan tenggelamnya matahari. Jadi begitu asar Jibril turun, maghrib Jibril turun, isya Jibril turun, subuh Jibril turun ngasih tahu. Itulah kenapa kalau kita disuruh nyebutkan 5 waktu, sholat 5 waktu, kita mulainya dari zuhur Pak ya. Urut-urutan sholat 5 waktu dari, kenapa? Karena disyariatkannya yang pertama zuhur, bukan subuh, bukan. Karena ada yang mikir gini, kan diawali hari kita dengan sholat, mestinya subuh dulu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu mestinya. Itu kitabnya Pak, tapi turunnya wahyunya nggak begitu. Ada juga yang mengatakan harusnya isya dulu, kan isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Lohornya tuh Pak, itu diubah, dipaksa, atau bukan do itu jadi lam. Islam maksudnya gitu ya, isya, subuh, isya, subuh, lam, lohor gitu ya, asar, maghrib gitu. Enggak juga, jadi dari zuhurnya itu. Nah, selama 5 waktu itu tidak ada yang terputus waktu sholat yang satu dengan yang lain, kecuali dari subuh sampai ke zuhur. Secara hikmah, sebagian ulama mengatakan itu isyarat bahwa tidak adanya sholat di antara subuh dengan zuhur, yaitu karena waktunya untuk bekerja, waktunya produktif, waktunya mencari uang, mencari penghidupan dan sebagainya. Terus sejenak sholat zuhur, terus sejenak sholat asar, sejenak maghrib, sejenak isya, karena waktunya juga nggak panjang-panjang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu walaupun sholat itu kemudian pada waktu hijrah di tahun kedua itu ditambahi dari zuhur yang 2 jadi 4, asar yang 2 jadi 4, isya yang 2 jadi 4, tapi yang tambahannya 2 itu Pak, itu tidak disuruh membaca ayat Al-Quran kecuali Fatihahnya saja. Jadi tambahannya nggak terlalu berarti sih ya. Yang sangat berarti itu yang 2 itu. Dan Nabi menegur para sahabat yang kalau ngimamin panjang-panjang. Jadi memang sholatnya cukup singkat sebenarnya, nggak terlalu panjang. Katakanlah 1 rakaat itu 1 menit, maka 4 rakaat itu cuma 4 menit sebenarnya, nggak panjang-panjang. Lain nanti kalau sholat sunnah memang ada yang panjang seperti sholat tarawih misalnya yang di masa Umar itu, kata Umar kalau bisa nih sholat tarawih sebulan tuh khatam. Oleh karena itu di zaman berikutnya para penulis Quran itu menyesuaikan juznya menjadi 30. Itu 30 juz Pak, itu belum ada di masa Nabi, di masa Abu Bakar. Baru adanya di masa Umar dan berikutnya dibikin 30 juz, maksudnya biar kan sebulan itu 30 hari, sehari 1 juz. Biar sebulan itu khatam baca Quran, buat tarawih Pak, gitu. Buat tarawih, dan itu masih ada sampai hari ini di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram. Itu kalau kita sholatnya di sana memang tarawihnya 1 juz itu sampai 30 hari 30 juz. Nah kalau kita di Indonesia ya kayaknya agak susah ya yang bisa 30 juz itu. Makanya 20 rakaatnya tetap, tapi ya bacanya mulai dari alam tarokai ke bawah gitu ya. Jadi rakaat keduanya pun kul huwallah. Ya nggak apa-apa Pak, jangan dihina, itu udah bagus daripada kita gagal sholat taraweh, ya kan?
Sebab tetangga saya gitu, dia jelek-jelekin, wah tarawih apaan cepet banget gini. Nah lu, iya sih enggak juga. Nah mendingan mereka yang sholatnya cepet banget, tapi sholat tiap malam daripada ente yang sholatnya Pak itu cuma 3 kali doang selama Ramadan Pak. Saya tanya kenapa? Jawabannya karena sunnah Nabi itu cuma 3 kali doang. Nabi waktu tarawih kan cuma 3 kali doang Pak. Malam keempat dan seterusnya tuh Nabi udah nggak sholat lagi. Karena takut diwajibkan kan tarawihnya itu. Nah, jadi cuma malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itulah barangkali kenapa kita di Ramadan tuh Pak, kalau kita ke masjid sholat tarawih tuh yang ramai malam pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Malam keempat dan seterusnya tuh pindah ke mall, pindah ke mana-mana itu. Karena sunnah nabinya dulu begitu kan. Ya tentu saja bukan yang begitu caranya. Nah, kalau sholat tarawih itu panjang, kalau sholat tahajud itu panjang. Rasulullah tuh bisa sampai 5 juz setengah baca ayatnya itu. Sampai-sampai sahabat yang ikut di belakang Nabi pun akhirnya selesai sholat Pak 2 rakaat itu, karena bacanya kan ayat pertama surat Al-Baqarah ya sampai selesai, Ali Imran sampai selesai, An-Nisa sampai selesai, itu kan 5 juz setengah baru rakaat pertama doang. Rakaat kedua memang agak ringan tapi kurang lebihnya nggak jauh-jauh beda lah. Makanya begitu salam dia langsung taubat pulang, nggak sholat lagi gitu. Karena apa? Karena kelamaan. Ya. Nah itu yang begitu-begitu kan yang sholat sunnah Pak. Ya. Tapi yang sholat fardu itu pendek cepat waktunya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat yang 5 waktu itu. Jadi sedemikian agungnya sholat 5 waktu itu sampai perintahnya pun itu Nabi menerimanya lewat jalur khusus. Tidak pakai perantara Jibril, tidak pakai turun dari langit, tapi nabinya yang naik ke langit dan diperintahkan untuk 5 waktu. Jadi intinya dari apa yang kita bicarakan hari ini, Isra Mi'raj itu intinya adalah menjaga 5 waktu kita itu sebagai jaminan kita masuk surga. Sebab kalau jeblok Pak di situ, ya udah ntar semua amal yang lain itu cenderung dinilai jelek sama Allah. Sedangkan sholat 5 waktu, mungkin sholatnya nggak khusyuk amat gitu ya, nggak hebat-hebat, tapi minimal rapot kita dari mulai balik sampai wafat itu mulus Pak, nggak ada yang bolong, nggak ada yang kosong, nggak ada yang apa. Jangan main-main dengan yang satu itu Pak. Mau taraweh silakan, sebulan nggak taraweh nggak apa-apa, gitu ya. Nggak tahajud, nggak apa. Ramadan nggak baca Quran nggak apa-apa, gitu. Cuman saya doang Pak, satu-satunya ustadz yang bilang Ramadan nggak baca Quran nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa Pak, nggak akan disiksa, gitu loh. Tapi kalau nggak sholat sekali aja, itu kali 10 Pak masalahnya di situ. Jadi Ramadan kita yang khatam 10 kali itu Pak, itu nggak bisa buat ganti yang satu sholat yang kita tinggalkan itu. Nggak ngefek gitu loh, nggak ngefek. Terlalu kecil nilainya baca Quran itu dibandingkan sholat yang 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu itu yang penting Pak. Ya, tapi setelah sholat 2 waktu kalau mau baca Quran sih bagus juga. Ya, baca Quran lah yang banyak gitu. Tapi sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggal, jangan sampai bolong, jangan sampai nggak dikerjain gitu ya. Jangan sampai nanti kita masuk neraka sakor gara-gara nggak sholat. Kan sudah diceritakan oleh Allah ya di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir itu, ma'salakakum fi sakor. Ini orang surga nyari temennya di surga nggak ketemu Pak. Ya di searching itu ya kan di sana kan sinyalnya kuat Pak di surga itu, wifi-nya tuh kuat gitu. Searching nggak ada namanya gitu. Mana nih teman kita kan? Nanya malaikat, kata malaikat kagak ada, teman ente nggak masuk sini. No, di neraka adanya. Di neraka. Bagaimana bisa masuk neraka? Padahal dia kan ngaji bareng gitu. Tanyain aja sendiri kenapa, kata malaikat. Bisa nanya gitu? Bisa. Namanya surga apa juga bisa. Nggak ada yang nggak bisa kan? Telepon Pak ke neraka itu. Yang lagi diseksa itu, yang nyeksa, interupsi. Ente dapat telepon dari surga. Ada apa gitu kan? Wah gimana kabar apa segala macam. Terus pertanyaannya sebentar aja, singkat aja. Terus nanti kok bisa masuk neraka? Gimana ceritanya? Di situ dia buka nih pengakuan. Ternyata saya masuk neraka ini babnya nggak sholat ternyata. Kirain nanti sholatnya udah rajin begitu. Iya tapi banyak yang bolong, ya kan? Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kok ente bisa kejeblos di neraka sakor itu? Jawabannya itu nomor 1, banyak sih ya sebabnya. Tapi nomor 1, ya ternyata jeblok Pak, saya di dalam masalah sholat yang 5 waktu itu. Oh, gitu ternyata. Ini kejadian Pak, belum terjadi. Ini future, nanti akan terjadi.
tapi sudah diceritakan Quran hari ini bahwa nanti di akhirat, nanti di surga itu akan ada orang yang mencari temannya ternyata di neraka sakor, dan yang neraka sakor itu akan menjawab bahwa masuknya dia neraka sakor gara-gara absen sholatnya kagak benar gitu. Makanya jamaah sekalian, ayat yang udah kita hafal, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat itu kan ada terusannya, alladzina hum an sholatihim lalai pak dari ngerjain sholat. Aturan sehari 5 waktu, dia kerjanya sewaktu-waktu ya. Sewaktu lagi sedih, lagi kangen sama orang tua gitu ya, atau sewaktu lagi mau naik jabatan, sewaktu dipanggil KPK, sewaktu gitu lah. Kalau di KPK tuh pak, rajin banget sholatnya ya. Tahanan-tahanan itu pak, kan saya sebulan sekali dipanggil pak di KPK. Saya itu selalu berurusan sama KPK itu sebulan sekali. Ya kajian zuhur gini pak, gitu ya. Itu kadang-kadang tahanan juga diajak. Itu kalau sujud lama banget tuh. Ya, Ustadznya aja kalau sujud nggak segitunya gitu. Lama banget ente gitu. Ya Ustadz saya baru sadar gitu. Ya dah bagus lah saya bilang gitu. Mungkin kalau dia nggak ditahan di KPK jarang-jarang sholat itu. Bisa jadi kan, maka tahanlah begitu. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang lalai dalam kerjain sholatnya. Saya tidak mewajibkan berjamaah, enggak. Saya enggak mewajibkan harus di awal waktu, enggak. Yang penting jangan sampai bolong, itu aja. Gampang gitu. Pastikan tidak ada yang bolong sholat kita, dijamin surga Pak. Gitu. Nanti urusan amal baik dan amal buruk kita bisa nego. Tapi kalau sholat nggak bisa dinego Pak. Sholat itu poin yang paling dasar. Yang lain-lain itu kita bisa minta ampun, kita bisa amal soleh dan sebagainya. Tapi kalau sholat kita nggak bisa bilang gini, ya Allah masa cuman 2 tahun aja nggak sholat begitu segitunya sih ya Allah. Itu nggak bisa Pak. 2 tahun sekali aja urusan panjang, 2 tahun nggak sholat gitu. Ya, tapi kalau misalnya kenapa kok nggak pernah khatam di bulan Ramadan baca Quran? Ya habis gimana ya, Iqra juga baru jilid 2 nggak khatam gitu misalnya Pak ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak ngaruh Pak, nggak terlalu besar pengaruhnya. Tapi kalau udah sholat 5 waktu, nah itu dia. Makanya orang tua kita bilang, lu mau bandel sebandel apanya lu tong ya, mau malak, mau mabuk, mau apa, yang penting sholat Pak. Itu orang Betawi di kampung saya tuh Pak, mabuk dia, tapi ke masjid sholat gitu kan. Nggak sah juga sih saya bilang kan, latakul sholat wa antum sukara gitu. Jadi dia akhirnya dibalik Pak, sholat dulu baru mabuk gitu kan. Saya bilang ada preman ya, soleh datang ke masjid sholat gitu kan. Perasaan saya lihat kemarin dia mabuk di sana. Ya mabuk sih mabuk, tapi kalau sholat kata orang tua jangan tinggal katanya. Ya benar sih emang gitu ya. Daripada teman saya udah mabuk nggak sholat lagi, mendingan saya Pak Ustadz ya mabuk sholat tapi ya kan. Ya iya sih, tapi mendingan jangan mabuk saya bilang gitu. Ya kita kan harus proses Ustadznya. Iya ngajarin proses lagi di kita. Kalau ngomong begini besok yang tidak berubah sih saya percaya. Nah dari dulu ngomong proses nggak jadi juga. Tapi ala kulli hal, ya, tidak-tidaknya dosanya dia mabok itu Pak, ya, itu nggak akan seberat dosanya dia nggak sholat, gitu. Tapi jangan dibalik, wah kata Ustadz boleh mabok nih, bukan begitu maksudnya, ya. Nggak sholat itu dosanya gede banget, lebih gede daripada mabok, betul maksudnya. Mabok itu dosa besar, tapi kalau nggak sholat lebih besar lagi dosanya, 10 kali lipat itu masalahnya. Dan itu sederhana sholat itu. Oleh karena itu ya semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat kita dalam setiap keadaan ya, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita bisa pada akhirnya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.